Dalam kehidupan modern saat ini, hubungan antar manusia semakin luas dan beragam. Tidak jarang seorang Kristen jatuh hati pada seseorang yang berbeda keyakinan atau agama. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah diperbolehkan menikah atau berpacaran beda agama menurut Alkitab? Untuk menjawabnya, kita perlu menelusuri firman Tuhan dan memahami prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Prinsip Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, Allah secara tegas memperingatkan umat Israel agar tidak menikah dengan bangsa-bangsa yang menyembah Allah lain. Misalnya, dalam Ulangan 7:34 Allah berfirman, "Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka. Janganlah engkau berikan anakmu perempuan kepada anak laki-laki mereka, dan janganlah engkau ambil anak perempuan mereka bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain." Larangan ini bukan sekadar soal etnis atau bangsa, melainkan karena perbedaan iman dapat menjerumuskan umat Tuhan untuk berpaling darinya. Contoh nyata dapat kita lihat dalam kehidupan Raja Salomo yang walaupun berhikmat, akhirnya jatuh ke dalam penyembahan berhala karena menikahi banyak istri dari bangsa asing. 1 Raja-Raja 11:1-4. Prinsip Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus memberikan penekanan yang jelas tentang hubungan dengan orang yang berbeda iman. Dalam 2 Korintus 6:14 tertulis, "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?" Ayat ini menunjukkan bahwa orang percaya dipanggil untuk menjaga kemurnian imannya, termasuk dalam hal hubungan pernikahan. Pacaran sendiri adalah proses menuju pernikahan, sehingga memilih pasangan yang seiman adalah hal yang penting agar tujuan pernikahan Kristen tercapai, yaitu hidup bersama dalam Tuhan. Dampak menikah atau berpacaran beda agama. Menikah atau berpacaran beda agama bukan hanya persoalan pribadi, tetapi juga berdampak luas dalam kehidupan berkeluarga, antara lain ibadah dan rohani. Akan terjadi benturan dalam cara beribadah karena masing-masing memiliki iman yang berbeda. Hal ini bisa membuat salah satu pihak terpaksa meninggalkan imannya, atau bahkan membuat keduanya hidup dalam kompromi yang melemahkan iman. Pendidikan anak. Anak-anak akan menghadapi kebingungan karena kedua orang tua memiliki keyakinan yang berbeda. Hal ini bisa mengakibatkan anak tumbuh tanpa arah rohani yang jelas. Hidup sehari-hari. Nilai-nilai yang dianut oleh orang beriman sangat dipengaruhi oleh firman Tuhan. Ketika nilai iman berbeda, maka dalam pengambilan keputusan keluarga akan sering terjadi pertentangan. Kasus khusus, pasangan yang sudah menikah. Alkitab juga menyinggung keadaan di mana ada pasangan yang sudah menikah, lalu salah satu pihak bertobat dan menjadi orang percaya, sementara pasangannya tidak. Rasul Paulus menasihatkan dalam 1 Korintus 7:12-13 bahwa pasangan tersebut tetap boleh hidup bersama selama pihak yang tidak percaya bersedia. Namun, ini berbicara tentang situasi yang sudah terjadi, bukan pilihan yang diambil sejak awal. Jadi, ayat ini bukanlah izin untuk sengaja memilih menikah dengan yang tidak seiman, melainkan aturan untuk kondisi khusus. Kesimpulan, berdasarkan firman Tuhan, jelas bahwa pernikahan atau pacaran beda agama tidak dianjurkan dan bertentangan dengan prinsip Alkitab. Tuhan menghendaki umatnya hidup kudus dan setia dalam iman. Pacaran dan pernikahan bukan hanya soal cinta atau perasaan, tetapi tentang membangun rumah tangga yang berpusat pada Kristus. Oleh karena itu, bagi orang Kristen, memilih pasangan yang seiman adalah langkah yang taat dan bijaksana. Dengan demikian, rumah tangga dapat menjadi sarana pertumbuhan iman, wadah pelayanan, dan kesaksian bagi dunia tentang kasih Kristus yang nyata.